Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama dengan pekan lalu ya. Kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini apa saja sih yang nanti akan kita bahas? Ya, kita lihat di indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pola-pola pengembangan teks eksplanasi, kemudian menganalisis struktur teks eksplanasi, menjelaskan kaidah teks eksplanasi, dan yang terakhir menyusun sebuah teks eksplanasi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan nanti kalian anak-anak Ibu setelah belajar dan setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian mampu untuk menjelaskan pola-pola pengembangan, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta kalian mampu menyusun sebuah teks eksplanasi yang dibaca atau didengar dengan baik tentunya. Nah, langsung saja kita ke materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang apa sih itu teks eksplanasi. Kira-kira anak-anak Ibu siapa yang masih ingat tentang teks eksplanasi? Ya, betul. Jadi teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan juga bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa apa yang terjadi? Bisa peristiwa alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain ya. Jadi perlu diingat ya, teks eksplanasi ini adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan juga bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Tadi peristiwanya mencakup peristiwa alam, sosial, budaya, dan juga ilmu pengetahuan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teks eksplanasi berdasarkan isinya. Nah, anak-anak, di dalam teks eksplanasi ini biasanya teks eksplanasi dalam pemaparan sebuah peristiwa, teks eksplanasi ini bisa saja menjawab ya, bisa saja sebagai jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana ya, sesuai dengan pengertiannya tadi. Jadi dalam menyajikan sebuah teks eksplanasi ini bisa saja menjadi jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Apa maksudnya Bu? Mengapa dan bagaimana? Kita lihat. Mengapa tuh maksudnya apa? Jadi teks eksplanasi yang sebagai jawaban mengapa ini diuraikan nantinya akan bersifat kausalitas atau sebab akibat. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan dari kata mengapa, nanti tentu saja uraian yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi ini akan bersifat kausalitas atau sebab akibat. Yang kedua adalah bagaimana. Nah, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana ini nantinya uraian di dalamnya akan bersifat kronologis. Apa itu kronologis? Kronologis itu adalah urutan waktu, ya, urutan waktu terjadinya peristiwa tersebut seperti apa. Seperti itu. Jadi teks eksplanasi ini isinya bisa ada dua, bisa menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa atau atas pertanyaan bagaimana ya. Nah, di sini Ibu sajikan salah satu paragraf yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Ibu akan bacakan, silakan kalian simak ya, kita baca bersama-sama. Pembentukan dan pengawetan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme mengurai, aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawetkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi ya, ada satu paragraf. Kira-kira berdasarkan paragraf ini merupakan pola pengembangan teks yang seperti apa? Nah, coba silakan, apakah kausalitas atau kronologis? Apakah teks ini menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ternyata teks ini merupakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Jadi kalau kausalitas atau sebab akibat, teks ini tentunya menjawab pertanyaan mengapa.
Nah, lalu pertanyaan apa yang bisa kita ajukan dari teks ini? Nah, mengapa fosil itu bisa terawetkan? Nah, inilah jawabannya ada di teks ini. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada struktur teks eksplanasi. Ada berapa strukturnya? Kita lihat yang pertama ini ada judul. Nah, judul ini berisi berisi satu atau beberapa kata yang mencerminkan pokok atau isi dari teks eksplanasi yang dijabarkan atau yang dijelaskan. Kemudian struktur yang kedua adalah pernyataan umum. Ya, jadi pernyataan umum ini berisi pengertian dan juga hal yang akan dibahas. Pengertian tentang apa? Tentu saja pengertian tentang peristiwa yang akan disampaikan dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian yang ketiga ada deretan penjelas ya. Deretan penjelas ini berisi penjelasan lengkap tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Nah, jadi kalau misalnya tadi teks eksplanasi ini merupakan jawaban dari dari pertanyaan mengapa, nah ini disajikannya di dalam deretan penjelas. Begitu pula kalau misalnya teks eksplanasi merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana, ini juga disajikannya di dalam deretan penjelas. Intinya tadi pengertian teks eksplanasi akan adalah teks yang menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Nah, penjelasannya itu ada di bagian deretan penjelas ya, ada di struktur deretan penjelas. Selanjutnya, struktur yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi ini bisa kita sebut juga dengan kesimpulan. Ya, di interpretasi atau kesimpulan ini berisi apa, Bu? Berisi opini, tanggapan atau saran dari penulis tentang peristiwa yang dituliskannya di atas, seperti itu ya. Inilah keempat struktur teks eksplanasi. Ada judul, pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Kemudian kita masuk ke ciri kebahasaan ya. Ada 3 ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat pasif ya. Apa ciri kalimat pasif? Jadi kalimat pasif ini biasa ditandai dengan kata kerja yang berawalan di dan juga ter. Contohnya ada kata dibentuk dan juga ada kata terjadi ya. Jadi awalannya di dan ter, itu merupakan ciri atau penanda dari kalimat pasif ya. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua adalah menggunakan konjungsi sebab akibat ya. Konjungsi sebab akibat ini contohnya adalah ada pada kata karena, disebabkan, dan lain-lain. Dan ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan istilah keilmuan khusus ya. Istilah-istilah keilmuan khusus ini misalnya ada kata sampel, ada kata komunitas. Nah, ini kata-kata yang ada pada bidang keilmuan sosiologi. Tentunya istilah-istilah ini harus sesuai dengan keilmuan yang dibahas atau sesuai dengan peristiwa yang dibahas di dalam sebuah teks eksplanasi ya. Kita selesai membahas tentang ciri dan juga struktur dari teks eksplanasi. Kita lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu bagaimana caranya menyusun sebuah teks eksplanasi. Ya, ada 5 cara menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus mendata dulu peristiwa sehari-hari yang kira-kira membutuhkan penjelasan secara ilmiah. Nah, kita dapat memulai dengan pertanyaan mengapa. Misalnya ada kejadian banjir, seperti yang di atas ini ya. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, kita bisa mulai dengan pertanyaan mengapa. Kemudian yang kedua, menyelidiki peristiwa yang sudah kita pilih. Misalnya kalian sudah memilih ya peristiwa banjir, kemudian diselidiki apa penyebabnya, mengapa bisa terjadi, dan lain-lain ya. Bagaimana cara menelitinya? Nah, kita bisa melakukan penelitian kecil dan lain-lain untuk mengetahui sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita catat poin-poin penting yang kita temukan dari penelitian kecil yang kita lakukan tentang peristiwa yang sudah terjadi tersebut. Dan yang keempat, setelah kita catat poin-poinnya, kita susun menjadi kerangka teks eksplanasi sesuai dengan struktur dan juga unsur kebahasaan yang tadi sudah kita bahas ya. Strukturnya ada 4. Kemudian setelah dibuat menjadi kerangka, apa yang harus kita lakukan? Kita kembangkan kerangka tersebut menjadi suatu teks eksplanasi yang utuh. Kalau sudah jadi kerangka,
itu sudah mudah, kita tinggal menambahkan kata-kata saja untuk membuat teks itu terlihat menjadi lebih utuh, seperti itu. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita sudah selesai tentang struktur teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan juga bagaimana cara menyusun teks eksplanasi. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan pada video pembelajaran ini dapat kalian serap dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.